Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai JavaScript. Di video kali ini kita akan belajar mengenai DOM JavaScript. Apa yang dimaksud dengan DOM JavaScript? DOM atau Document Object Model adalah suatu antarmuka untuk mempresentasikan dokumen web sebagai objek. Dengan menggunakan DOM, seluruh komponen dari halaman website dapat diakses dan dimanipulasi sesuai dengan keinginan kita. Komponen-komponen pada halaman website yang dapat dimanipulasi mencakup elemen HTML, atribut pada elemen, teks, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengenal selektor DOM. Nah, biasanya teman-teman bisa menggunakan dokumen getElementById ketika kita ingin mengambil ID dari sebuah selektor. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan dokumen getElementByClassName, di mana kita bisa mengakses beberapa elemen sekaligus. Kita dapat menggunakan selektor menggunakan kelas. Selanjutnya, kita bisa memanipulasi DOM. Melakukan manipulasi DOM adalah salah satu cara agar tampilan website menjadi lebih interaktif. Di mana beberapa contoh manipulasi yaitu dengan membuat elemen baru, mengubahnya, atau menghapusnya. Di mana teman-teman bisa menggunakan inner.html, di mana metode ini adalah metode untuk mengisi atau mengganti isi dari sebuah elemen HTML. Misalnya, teman-teman mempunyai sebuah HTML di mana mempunyai sebuah ID. Nah, HTML ini teman-teman bisa membuat sebuah tag HTML ataupun mengubah HTML atau menghapusnya dengan menggunakan inner HTML. Adapun metode lainnya adalah teman-teman bisa memanipulasi style, menambah atribut, atau menambah kelas dari ID yang telah teman-teman tentukan. Selanjutnya, yang perlu teman-teman ketahui mengenai DOM JavaScript adalah teman-teman harus mengetahui tentang DOM event. Event adalah sebuah aktivitas atau sebuah kejadian yang terjadi di dalam sebuah DOM. Kejadian tersebut dapat kita tangkap atau didengarkan untuk kemudian kita lakukan sesuatu hal yang lain. Hal ini tentunya akan membuat halaman website kita menjadi lebih interaktif. Nah, biasanya DOM event ini ialah ketika kita ingin menggunakan sebuah form atau submit. Ada beberapa cara untuk menangkap sebuah event. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan inline attribute tag HTML. Yang kedua, dengan menambahkan add event listener. Nah, poin yang kedua ini biasanya difungsikan ketika teman-teman ingin mensubmit sebuah form. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara praktek bagaimana mengenai DOM JavaScript. Oke, di video ini saya akan memberikan contoh penggunaan DOM JavaScript. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai selektor, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa teman-teman bisa menggunakan getElementById, artinya berdasarkan ID, dan juga getElementByClassName, artinya mengambil data berdasarkan kelas. Saya akan mencontohkan sebuah kondisi. Di sini kita sedang berada di sebuah project HTML. Nah, kalau saya buka di dalam sebuah browser, akan menampilkan satu buah halaman kosong karena kita belum membuat sebuah HTML di dalam project kita.
Nah, saya akan mencontohkan penggunaan get element by ID. Yang pertama, kita misalkan kita membuat sebuah paragraf dengan ID title, kita kasih sebuah kalimat, hello, saya programmer. Nah, kita akan mencetak data title ini dengan menggunakan get element by ID JavaScript. Kita buat terlebih dahulu sebuah JavaScript. Kemudian, teman-teman bisa membuat sebuah variabel title. Kita menggunakan dokumen get element by ID. Kemudian, kita panggil nama dari ID tersebut. Di sini kita mendeklarasikan dengan nama title. Kita bikin sebuah title. Kemudian kita cetak console nama variabelnya title. Kemudian kita lihat di halaman browser kita akan mencetak sebuah HTML dengan nama dengan ID title. Hello, saya programmer. Nah, ini salah satu cara menggunakan get element by ID. Kemudian, bagaimana cara penggunaan berdasarkan kelas? Misalnya kita bikin sebuah eh, list di dalam HTML kita, teman-teman bisa menggunakan di sini. Kita bikin sebuah list. Di sini teman-teman sudah belajar pada poin HTML. Kita membuat sebuah list. Oke, kita bikin misalnya jenis makanan, minuman, kopi. Kita bikin dua buah list saja dan susu. Kemudian list ini kita beri kelas. Misalnya kelasnya kita beri nama jenis minuman. Ya, oh maaf. Seharusnya ini berada di dalam HTML. Kemudian kita akan mencetak berdasarkan kelas. Kita buat sebuah variabel var minuman. Teman-teman bisa menggunakan dokumen get element by class name. Nah, seperti ini. Apa nama dari kelas yang sudah kita deklarasikan? Di sini kita menggunakan kelas jenis minuman. Oke, seperti ini. Teman-teman, kemudian kita coba untuk konsol variabel ini. Oke, kita coba lihat di browser. Nah, akan membuat sebuah list, di mana di sini ada dua buah list jenis minuman. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya list yang sudah kita bikin ini kita pengen lihat berapa jumlah dari list minumannya. Teman-teman bisa menggunakan saya misalkan saya deklarasikan variabel baru dengan nama blank atau panjang jumlah list. Kemudian variabel awalnya minuman. Kemudian kita panggil variabel. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba untuk konsol variabel length ini. Kita lihat di sebuah konsol kita akan mencetak dua buah list. Nah, begitu caranya kalau teman-teman menggunakan selektor by ID atau by class. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang inner HTML. Biasanya inner HTML ini yaitu sebuah metode
yang biasanya kita akan mengganti isi dari HTML yang kita bikin atau mengubah HTML yang sudah kita buat. Saya misalkan, saya mempunyai sebuah div, div dengan kata yang kosong, yang kita kosongkan, mempunyai sebuah ID container, misalnya. Nggak usah container, data baru, misalnya. Saya mempunyai sebuah ID dengan ID data baru. Nah, kita coba untuk konsol dulu data baru, sama halnya dengan get element by ID. Kita coba ini dokumen get element by ID data baru. Kita coba konsol. Nah, data baru. Kemudian kita pengen mengisi div ini dengan inner HTML. Kita coba membuat sebuah kata. Di sini kita dari variabel data baru ini pengen kita tambahin sebuah HTML. Misalnya kata-katanya ialah saya belajar ngoding. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba lihat di konsol kita. Di browser kita, dia sudah membuat sebuah HTML. Sementara kita membuat kata ini di dalam JavaScript. Nah, ini salah satu penggunaan inner HTML. Atau teman-teman menggunakan element. Bisa menggunakan heading misalnya. Kita coba H1. Seperti ini. Kita coba lihat di browser kita. Nah, otomatis dia akan mengubah menjadi sebuah heading. Nah, begitu cara penggunaan menggunakan inner HTML. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan event. Kita bikin sebuah button, misalnya button eh, klik saya, misalnya. Kita coba lihat di browser. Nah, ini kalau misalnya kita klik, dia tidak akan memberi aksi apapun. Nah, kalau kita menggunakan event di dalam HTML, misalnya kita membuat tag pada HTML, eh, kita sisipkan on click misalnya. Nah, kalau misalnya dia diklik, dia akan memberikan sebuah alert. Klik saya. Misalnya. Nah, ini salah satu penggunaan menggunakan event. Nah, kita coba di browser. Ketika kita mengklik, nah, dia akan memberikan sebuah alert klik saya. Nah, ini salah satu cara penggunaan inline atribut di dalam HTML. Atau teman-teman bisa menggunakan add event listener ketika membuat sebuah form, kemudian form itu ingin disubmit, nah bisa menggunakan event listener. Nah, itu saja pembelajaran mengenai DOM JavaScript.